yang kita cari, kita tuntut, lalu Allah memberikan ilmu itu. Nah, setelah kita dapat ilmu itu wajib disyukuri, ya, disyukuri kepada Allah, karena Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya Allah yang tidak ada yang dapat mengajarkan kepada kami kecuali Allah yang mengajarkan ilmu. Kami tidak dapat apa-apa dari siapapun kecuali Allah yang mengajarkan. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Nah, itu juga termasuk nikmat khusus yang wajib kita syukuri. Dan juga termasuk wasihah, nikmat sehat. Jadi kesehatan kita juga adalah masuk kategori nikmat khusus yang wajib disyukuri begitu. Ilmu dan kesehatan. Nah, ini yang disebut dalam kitab ini. Kadzalika, begitu juga yajibu alaika, wajib atas kamu atas kurohu ala ni'amil ammah, bersyukur kepada nikmat-nikmat yang umum. Nikmat umum. Apa itu nikmat umum? Ka irsalir rusul wa inzal kutub, seperti diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, warobbis sana, dan diangkatnya langit, ya, wabastil ard, dan ditebarkannya bumi, jadi hamparkannya bumi. Itu nikmat umum yang Allah kasih sama kita, juga wajib disyukuri. Nah, kita mau bahas yang pertama adalah nikmat yang umum. Kalau yang khusus saya kira sudah saya bahas tempoh hari ya. Ada nikmat umum dalam hal ini disebut ka'irsalir rusul, seperti diutusnya para rasul. Itu nikmat. Nikmat yang agung, yang nggak bisa diukur oleh apapun. Terutama nikmat diutusnya Rasul itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu nikmat yang agung, nikmat yang nggak ada tandingannya, sudah, yang wajib hukumnya disyukuri. Dan ini perintah dari Allah. Mana bukti? Lihat surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 164 kalau nggak salah ya. Nanti bisa dilihat, dicek lagi ya. Begini bunyi. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa rusulan idz ba'atsa fihim rusulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini ayat yang membicarakan tentang karunia yang besar, nikmat yang besar untuk orang-orang beriman secara khusus dan umumnya kepada seluruh alam ini. Nah, coba kita bahas terjemahnya dan tafsirnya. Ya. Di situ disebutkan dalam ayat itu, ya, laqad mannallahu. Kalau udah kata qad, ada lamnya di awal. Lamnya itu lam tahqiq, lam yang menunjukkan arti membenarkan, memastikan. Qad itu alamatul fi'li. Qad itu adalah tanda daripada fi'il. Jadi kalau fi'il yang kemasukan qad, ya, dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari, fi'il madhi, ini menunjukkan arti pasti, nggak bisa diragukan. Ya, menunjukkan pasti, bahkan hal yang tidak bisa dielakkan. Jadi benar-benar beda dengan qad masuknya pada fi'il mudhari yang menunjukkan arti kadang-kadang. Saya mau katakan begini, seperti antum kalau setiap waktu sholat itu bunyinya kalau dipanggil iqamah itu, qad qamatis sholat, sungguh benar-benar dirikan sholat, sungguh benar-benar dirikan sholat. Qad qamat, qamat itu fi'il madhi. Beda kalau bunyinya qad yaqumus sholat, kadang-kadang dirikan sholat, kadang-kadang tidak. Itu beda. Jadi artinya kadang-kadang kalau pakai fi'il mudhari, ya.
Kalau pakai fi'il madhi itu menunjukkan pasti. Nah, ayat ini pakai fi'il madhi. Laqad mannallahu, sungguh benar-benar karunia Allah, nikmat Allah yang paling agung. Apa itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di tengah mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri, dari golongan mereka sendiri. Mereka berbahasa Arab, rasul itu lahirnya jelas, keturunannya jelas, nasabnya jelas, dari golongan mereka sendiri. Lalu misi-misi rasul itu disebutkan dalam Quran ini. Yang pertama, yatzlu alaihim ayati. Rasul mengajarkan ayat-ayat Allah kepada mereka, orang-orang beriman, pada manusia secara keseluruhan ketika itu. Mengajarkan Rasul ayat-ayat Allah, menegaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Wa yuzakkihim, dan Rasul menyucikan hati mereka, jiwa raga mereka. Jadi membuang kekotoran-kekotoran dalam hati mereka, sifat dengki, iri, dan seterusnya. Segala penyakit hati itu dibuang oleh Rasul. Artinya ditegaskan, kalau kau ingin menjadi hamba-hamba mulia, maka buang penyakit-penyakit hati kalian. Rasul menyampaikan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul mengajarkan ya ilmu ya, dan juga sunnah. Mengajarkan Al-Quran, ilmu Quran dan ilmu sunnah. Hikmah itu bermakna sunnah. Diajarkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya mereka dahulu itu benar-benar berada dalam kesesatan. Maka datang Rasul, diutus Allah, membawa kebenaran pada mereka. Maka ini menjadi nikmat yang umum yang diberikan Allah, namun khusus bagi orang-orang beriman. Makanya kita mesti wajib bersyukur diutusnya Nabi ke muka bumi. Nah, maka peringatan Maulid itu sebagai rangka syukur, perintah dari Allah sudah. Jadi perintah dari Allah yang benar-benar yang kita lakukan, bentuk syukur itu karunia. Makanya seiring sejalan dengan nama beliau. Jadi nama beliau itu diiringi dengan huruf mim, sudah, huruf mim. Muhammadun, mim, hak, mim, dan ada 4. Nah, mim yang pertama itu menunjukkan makna yang disebutkan oleh para ulama adalah minnatun. Minnatun itu bermakna karunia besar, karunia agung, karunia yang tidak ada ukuran. Jadi keberadaan Nabi Muhammad itu dari namanya aja sudah jelas. Mim itu menjadi minnah, minnah adalah karunia yang besar dari Allah. Karena kalau ada bini antum namanya minnah, itu karunia itu. Ada namanya minnah. Minnah tukang nasi uduk ya. Ya itu karunia itu. Dia namanya minnah. Makanya Aminah, ibu Rasulullah itu karunia. Ya, memberikan karunia. Aminah. Jadi minnatun, karunia besar, karunia. Nah kemudian yang kedua huruf hak. Hak pada huruf diri Rasulullah itu, ya nama Rasul diartikan oleh para ulama hubbun. Apa itu hubbun? Kecintaan yang mendalam, yang tidak akan pernah pudar. Nabi itu kalau cinta kepada umat, gak pernah pudar dari dunia sampai akhirat. Hubbun, kecintaan yang mendalam, yang gak pernah pudar sih. Itu Rasulullah. Jadi kalau dia cinta umatnya pada saat itu, nanti saat yang akan datang Rasul cinta dia. Jadi gak akan pernah pupus. Cinta Rasul gak akan pernah pudar. Hubbun, yang kita diajarkan oleh Rasulullah. Kalau mencintai sesuatu jangan pudar. Termasuk cinta istri, cinta anak, cinta keluarga, jangan pudar. Kalau di awal kita cinta menggebu-gebu, luar biasa cintanya kita karena Allah kepada dia, maka sampai akhir hayat juga kita cinta.